Selamat siang, Pak Jul. Siang. Hari ini kita akan ngomongin tentang investasi, tapi mungkin untuk Gen Z ya Pak ya, orang-orang yang memang baru awal-awal bekerja, gitu ya Pak ya. Kalau melihat dari data Instagram kita, itu juga mayoritas audiens kita itu berusia 25 sampai 34 tahun Pak. Oke. Jadi memang di usia produktif gitu. Iya. Oke, langsung masuk aja Pak ke pertanyaannya. Mungkin kalau sekarang kita ngomong soal investasi untuk orang yang awal-awal bekerja, UMR Jakarta tuh juga ada di angka 5,5 ya Pak ya, 5 juta gitu kan. Kalau misalnya Pak Jul baru mulai investasi hari ini dengan modal kurang lebih 1 juta gitu Pak, itu berarti kan 20% dari UMR ya Pak ya. Apa yang Bapak akan lakukan? Kemudian juga pemahaman investasi seperti apa sih Pak yang harus dimiliki oleh orang-orang yang baru pertama kali bekerja? Iya, pertama ya saya cukup senang juga bahwa yang mengikuti akun saya itu adalah kelompok anak-anak muda ini. Dan saya yakin mereka sudah memahami mengapa kita perlu melakukan investasi. Jadi kita bicara itu dulu. Kenapa kita perlu melakukan investasi? Karena kita tahu bahwa daya beli uang itu akan menurun dengan adanya inflasi. Uang 10.000 hari ini daya belinya pasti turun 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Seperti sudah pernah kita lihat ke belakang. Uang 1 juta rupiah tahun 10 tahun lalu, 20 tahun lalu pasti beda dengan daya belinya tahun 2025 ini. Mungkin 1 juta dulu bisa beli 5 handphone mungkin 10 tahun yang lalu. Kalau hari ini 1 handphone itu udah berapa tuh? Sekarang iPhone aja sekarang 20 juta Pak. 20 juta. Jadi memang daya beli itu akan turun. Sehingga untuk bisa menangkal itu, kita dituntut untuk melakukan investasi. Nah tadi dikatakan upah minimum terendah 5.500.000 sekitar segitu ya. Zaman saya dulu, saya pertama kali kerja, gaji saya itu 200.000. Oh iya Pak. Jadi bisa dibayangkan nilai 200.000 pada saat itu tahun 79 80. Oke. 200.000 itu bisa beli macam-macam pada saat itu. Sekarang mungkin 200.000 cuman bisa ke Starbucks 3 kali 4 kali. Iya betul Pak. Nah sehingga sudah menjadi masuk akal kalau dengan dana kita 5 juta setiap bulan kita terima setiap bulan itu sangat wajar kalau kita sisihkan untuk bisa meningkatkan daya beli kita. Kan investasi itu adalah mengorbankan konsumsi hari ini agar kita bisa mendapatkan dana yang lebih besar dari yang kita korbankan hari ini. 1 juta yang kita korbankan hari ini tidak digunakan untuk konsumsi, mudah-mudahan bisa lebih besar nilainya dari yang 1 juta itu. Mungkin bisa 1,5 juta, bisa jadi 2 juta. Yang bisa mengejar penurunan daya beli kita. Sebelum bicara apa yang harus kita lakukan pada saat kita berinvestasi, pertanyaan pertamanya adalah dari 5 juta itu berapa yang kita bisa sisihkan? Karena kalau kita bicara investasi di pasar modal,
yang sering saya sampaikan, pasar modal itu tempat berinvestasi untuk jangka panjang. Sehingga kalau dari 5 juta itu misalnya saya butuh untuk pengeluaran rutin aja, tidak cukup. Jangan dipaksakan untuk melakukan investasi karena itu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Tetapi misalnya kalau misalnya kita bisa sisihkan bahwa untuk kebutuhan kita 1 bulan itu cukup 4,5 juta, ada 500.000 yang kita bisa sisihkan untuk digunakan sebagai investasi. Tetapi ada juga yang berpikir sebaliknya. Jangan dihitung dulu berapa yang bisa dibelanjakan. Tetapi kita tentukan dulu. Karena kita tahu bahwa kita harus menangkal penurunan daya beli itu. Kita harus sisihkan. Nah jadi kalau 5 juta itu kita bilang kita harus sisihkan 500.000 yang tidak bakal kita sentuh-sentuh. Kita kurangin konsumsi kita. Maka yang kita belanjakan kan maksimum 4,5 juta. Karena yang 500.000 kita sudah siapkan untuk tabungan atau investasi kita. Tadi kan kita udah bicara mengapa kita harus investasi. Karena daya beli itu pasti turun. Yang keduanya, kalau Anda lihat dari daftar orang terkaya yang diterbitkan Bloomberg atau Fortune atau Forbes, tidak ada di daftar nama orang itu yang tidak punya perusahaan. Semuanya pemilik perusahaan. Dengan demikian sangat wajar kalau orang mau meningkatkan kekayaannya, ya Anda harus siapkan dana Anda untuk menjadi pemilik perusahaan. Tetapi kan nggak semua orang bisa mendirikan perusahaan. Untuk bikin satu perusahaan kan butuh modal yang besar. Tidak cukup tuh orang yang punya penghasilan 5 juta tadi itu mau membuat usaha. Tetapi itu tidak usah menjadi halangan untuk menjadi pemilik perusahaan. Karena ada pasar modal. Di pasar modal, Anda bisa menjadi pemilik perusahaan bersama-sama dengan puluhan ribu pemegang saham yang lainnya. Kenapa? Karena modal Anda tidak cukup untuk Anda membangun perusahaan sendiri. Itu yang pertama. Jadi meskipun kita tahu bahwa untuk bisa meningkatkan kekayaan itu salah satu atau satu-satunya cara adalah dengan menjadi pemegang saham perusahaan, tidak semua orang punya modal untuk mendirikan perusahaan sendiri. Yang keduanya, alasan keduanya, meskipun kita punya modal sendiri untuk membangun perusahaan, tidak semua orang mempunyai kecakapan untuk memanage bisnisnya sendiri. Tetapi dengan adanya pasar modal, Anda bisa menjadi pemegang saham BRI, bisa menjadi pemegang saham BCA, bisa menjadi pemegang saham Telkom, banyak sekali perusahaan di pasar modal Indonesia. Tanpa Anda harus punya kemampuan memanage perusahaan itu. Itulah salah satu kelebihan adanya pasar modal. Selain kita tidak usah punya modal besar untuk punya perusahaan, karena kita bareng dengan banyak pemegang saham perusahaan di perusahaan itu, juga Anda tidak harus repot ngurusin sehari-hari kegiatan perusahaan itu. Meskipun Anda mau, tetapi belum tentu Anda punya kemampuan untuk memilih perusahaan itu. Kalau katakanlah buka warung bakso mungkin bisa. Tetapi bagaimana kalau itu namanya Starbucks, outletnya ada 30.000 atau McDonald.
Begitu juga kalau punya bank, mungkin punya bank kecil, Anda bisa manage. Tetapi bagaimana kalau asetnya udah 2.000 triliun seperti Mandiri atau BRI atau BCA? Tetapi balik lagi, dengan menjadi pemegang saham, Anda tidak harus repot urusan itu. Nah, karena dengan titik pandang itu, pemikiran JSP mungkin berbeda atau tidak bisa selalu sama dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi karena titik pandang itu bahwa dengan membeli saham itu, kita membeli perusahaan, membeli bisnis perusahaan. Sehingga sangat wajar kalau cara pandang kita juga seperti itu. Apakah kita membangun perusahaan sendiri, memiliki perusahaan 100%, atau hanya membeli 10 lot, 20 lot saham di pasar modal? Cara berpikir kita sama. Apakah uang 100 rupiah ini yang kita belikan saham bisa menghasilkan return yang seperti kita harapkan? Jadi sebelum kita berinvestasi di pasar modal, kita tanyakan dulu kepada diri kita sendiri. Kalau tadi dari 5 juta itu kita bisa sisihkan 500.000, kita sendiri kan bisa menyimpannya sebagai deposit. Kalau kita taruh sebagai deposit, dapat bunga 4% atau 5%, itulah return kita. Itulah return yang bisa kita dapatkan tanpa perlu ada risiko. Kalau uang 500.000 itu kita belikan untuk Sun, kan bunganya 6% atau 7%. Itulah return kita tanpa ada risiko, bisa menghasilkan 6%, 7%. Dengan cara pandang itu, pada saat kita beli saham di pasar modal, cara berpikir kita, ini return yang kita belikan saham itu, apakah bisa lebih baik dari deposit atau Sun? Karena saham ini risikonya lebih tinggi dibandingkan dengan kita taruh deposit atau obligasi. Karena itulah Anda harus yakin bahwa pada saat kita membeli saham, returnnya harus lebih tinggi dari kalau kita taruh deposit atau belikan Sun. Karena kalau tidak bisa, buat apa beli saham? Ada cara yang lebih mudah, tidak berisiko, taruh deposit atau beliin Sun. Tetapi histori, data-data sudah menunjukkan bahwa return dari saham itu lebih tinggi daripada deposit, lebih tinggi daripada obligasi. Tetapi ada syaratnya yang tadi saya sampaikan. Kalau uang itu dibutuhkan, jangan investasi beli saham pasar modal. Karena kalau tiba-tiba Anda harus menggunakan uang itu, terus pasar lagi drop, Anda nggak punya pilihan kecuali jual rugi. Kalau pasar drop itu kan itu kesempatan untuk membeli perusahaan yang bagus dengan harga yang relatif murah, harga yang wajar. Tetapi karena ada kebutuhan, Anda justru harus menjualnya pada waktu seharusnya Anda membeli. Kalau misalnya ada kebutuhan itu harus Anda penuhi dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tanam deposit. Tanamkan uang itu di Sun. Tetapi kalau uang itu Anda niatkan untuk long term, karena Anda tahu bahwa return dari saham itu lebih tinggi dari deposit, lebih tinggi dari Sun, Anda tanamkan dengan pemikiran sama seperti kalau Anda mendirikan bisnis. Kalau Anda mendirikan bisnis dengan beli saham hari ini, kan tidak expect bahwa returnnya itu besok udah bisa Anda nikmati. Mana ada bisnis seperti itu. Nah, dengan cara berpikir itu, kita tahu harga setiap
setiap hari bisa naik turun. Karena pasar modal, begitu perusahaan udah IPO dan sahamnya boleh diperdagangkan di pasar, sudah berpisah dengan ruangan di mana bisnis itu berjalan. Di sini ada ruangan pasar modal, di sini ada bisnis. Ini jalannya setiap detik, ini jalannya tuh panjang. Tetapi dari berbagai data historis kita sudah tahu, kalau perusahaan itu jalannya baik, harga pasti akan ikut. Meskipun setiap saat harga naik turun. Karena apa yang terjadi di pasar modal itu tergantung kepada mana yang lebih banyak. Banyakan yang mau jual atau yang mau beli. Tetapi pada akhirnya bagaimanapun pertarungan yang terjadi setiap hari itu, ujungnya akan ditentukan oleh kinerja perusahaan. Yang sering saya sampaikan kan contohnya BRI. Waktu IPO itu, harga IPO dengan adjusted stock split itu kan 80 perak atau berapa. Dan kemudian earning per share-nya kalau nggak salah itu 9 perak. Meskipun sekarang terjadi penurunan kinerja, kurang lebih flat. Earning per share-nya kan udah 399 atau 400 perak tuh. 439 ya sekitar. Kan tidak mungkin harga BRI itu tetap 80 perak seperti pada saat IPO. Dia pasti akan ngikutin kinerja daripada perusahaannya. Anda bisa lihat berbagai perusahaan lain dengan pola yang sama. Tetapi balik lagi, di dalam jangka pendek, yang terjadi adalah pertarungan harapan. Dan kalau suasana sedang gembira, harga bisa naik nggak keru-keruan. Sebaliknya kalau suasana lagi cemas, perusahaan yang bagus, yang returnnya baik, harganya juga bisa turun. Tetapi kalau dengan cara berpikir yang tadi saya sampaikan, fokus kita adalah investasi supaya uang kita bisa lebih besar di masa yang akan datang untuk menangkal penurunan daya beli rupiah, kita kesampingkan apa yang terjadi di pasar itu. Karena pada akhirnya, yang tadi saya sampaikan, harga pasti akan ngikutin kinerja. Bukan sebaliknya, kinerja ngikutin harga. Iya. Nah, karena itulah yang sering juga saya sampaikan, kalau kita melihat garis jangka panjang, lurus ke atas itu indeks itu 400.000 dari 425 tahun ini 7.000. jadi 6.000 jadi 7.000. Tetapi begitu kita penggal periode itu menjadi mingguan, bulanan, kuartalan, begini. Iya. Tetapi kalau kita tutup mata kita dari tiker-tiker itu, lurus ke atas. Sebaliknya, kalau perusahaan itu harganya nggak keru-keruan, naiknya luar biasa, tetapi tidak dijustifikasi oleh kinerjanya, cuman tinggal nunggu waktu. Kita mungkin nggak tahu 2 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pada saat semua orang berbicara bank digital dan Morgan Stanley bilang bahwa harganya akan 22.000, 25.000, itu terjadinya mungkin setahun. Tetapi kita lihat hari ini, harganya 22.000 atau dari 22.000 harinya 2.000, 1.800. Tidak cuma itu, banyak sekali contoh. Jadi contoh-contoh bahwa kinerja yang baik membuat harga itu menjadi baik. Harga yang luar biasa tingginya tidak dijustifikasi oleh kinerja, padahal akan runtuh. Ada yang cuma setahun, ada yang 2 tahun, ada yang mungkin agak lebih lama 3 tahun. Tetapi pasti harga pasti akan mengikuti kinerja. Tidak mungkin tidak. Nah, karena itulah untuk mereka yang baru mau
mulai belajar investasi, tentukan pilihan Anda. Tetapi juga kita tidak mengatakan bahwa ini satu-satunya cara. Banyak cara yang lain yang dilakukan oleh orang lain yang di pasar, karena memang yang terjadi adalah pertarungan harapan itu. Orang membeli dengan harapan ada orang lain yang mau membayar dengan harga lebih tinggi dari kita. Nah, kalau harapan kita itu ditentukan oleh orang lain, oleh perilaku orang lain, dan bukan dijustifikasi oleh kinerja perusahaan itu. Kita sudah lihat contohnya. Begitu suasana pasar berubah, rontok semua itu. Tetapi memang kalau sedang euforia, semua orang ingin membeli satu saham, ya kalau berebutan ingin beli, ya harganya pasti akan naik. Makanya usahakan jangan yang jadi yang paling bodoh di antara mereka. Jangan jadi yang terakhir. Karena kalau jadi yang terakhir, kebagian cuci piring itu. Oke. Berarti buat teman-teman yang baru mulai investasi itu yang pertama memang harus tentukan pilihan ya Pak ya. Investasi itu akan digunakan untuk jangka waktu yang berapa lama. Kemudian juga mereka juga harus ya terlebih dahulu pastinya menyisihkan gitu ya Pak ya. Terus Pak ngomong-ngomong soal tadi Pak pertarungan harga IPO dan kalau misalnya situasi pasar lagi bagus, harga jadi naik segala macem. Belakangan itu lagi rame soal IPO Pak. Jadi ada CDIA, kemudian ada Koin, ada Cek, Mary dan sebagainya Pak. Yang kemarin itu di minggu lalu semuanya tuh melantai di bursa gitu dan memang animonya itu lumayan lah Pak, besar sekali seperti itu. Nah, kalau menurut Bapak, so far itu Bapak pernah ikut IPO nggak dalam investasi Pak Jul? Kemudian kalau menurut Pak Jul, bagaimana cara kita diferensiasi nih Pak antara memang perusahaan yang prospek saat IPO dan perusahaan yang memang karena hype-nya aja gitu Pak? Iya, kalau saya sih terus terang nggak pernah tertarik dengan IPO. Kenapa tuh Pak? Karena kan IPO itu ada orang menjual barangnya dan kemudian orang itu bilang harga gua segini nih. Bayangkan orang yang punya barang itu menilai dirinya sendiri. Karena itulah kalau ada orang IPO mungkin saya tungguin 6 bulan atau setahun sampai kemudian kita lihat bagaimana perusahaan yang dia jual itu. Karena kalau orang mau menjual barang sendiri dan kemudian dia nilai dirinya sendiri, ada tim yang kemudian membuat gambar perusahaan itu seolah-olah ya bagus luar biasa. Jadi ada aspek marketingnya di situ. Tetapi itulah fakta yang ada di pasar modal itu. Kan Indonesia itu, Bursa Efek Indonesia, market cap-nya sekarang katakanlah persisnya mungkin saya lupa, tapi 700 miliar dolar. Nah kalau 700 miliar dolar itu kan 700 miliar 1.400 triliun ya. 1.700 miliar dolar. 1.200 triliun. Sekitar segitu Pak. Nah di Bursa Efek Indonesia transaksi sehari 10 triliun itu dianggap lagi sepi. Nah kalau 10 triliun sehari berarti sebulan 250 triliun. 1 tahun 3.000 triliun. Bayangkan bagaimana menariknya Bursa Efek Indonesia, transaksi di Bursa Efek Indonesia yang bisa menghasilkan income meskipun hasilnya itu tidak ada hubungannya dengan bisnis. Yang tadi saya bilang kan ada ruangan di mana terjadi pertarungan harapan di pasar modal itu.
yang tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di pabrik-pabrik, di gedung-gedung, tempat bekerjanya bisnis itu. Bisnis itu kan hasilnya baru bisa kita lihat ya secara berkala, setiap kuartal, setiap 6 bulanan, setiap tahun. Perusahaan-perusahaan yang udah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, kita bisa lihat apakah produk dan jasa perusahaan itu tumbuh karena produk dan jasanya disukai oleh konsumennya. Itulah salah satu ciri yang kita mau lihat di perusahaan yang kita ingin miliki. Di ruangan bisnis ini berbeda dengan ruangan di Pasar Harapan ini. Pernah dengar nggak grup bisnisnya Jarum yang miliki BCA di pasar ini menjual sahamnya? Di dalam dunia bisnis yang nyata, kalau perusahaan kita itu baik, kan kita pasti akan mau memegang perusahaan itu seterusnya, selama-lamanya. Tetapi di Pasar Harapan ini, yang terjadi pertukaran kepemilikan terjadi berputar dengan sangat cepat. Tadinya si A yang punya saham ini, hari ini sorenya mungkin dia jual lagi. Iya Pak. Di dalam dunia bisnis yang nyata, nggak ada tuh cerita seperti itu. Grupnya Salem, pernah dengar nggak dia jualan saham Indofood di bursa? Ya, karena dia tahu setiap tahun bisnisnya semakin lama semakin besar. Dia pasti jagain. Nah, attitude seperti itu. Makanya kenapa di bursa ini kita juga bisa melakukan fokus investing. Pilih perusahaan yang baik. Yang track record-nya kita sudah tahu. Seeds-nya tumbuh. Kemudian return-nya setiap Rp1.000 yang ditanamkan oleh perusahaan itu kita bisa hitung. Berapa yang dia bisa hasilkan. Kan return on equity itu rasio atau perbandingan antara laba perusahaan dengan modal perusahaan itu. Kalau perusahaan itu punya modal 1.000 perak dan kemudian labanya 250 perak, berarti kita tahu return on equity-nya 25%. Kita bisa tanyakan kepada diri kita sendiri, kalau kita punya 1.000 perak, kita tanamkan di deposit, kan dapatnya 5%. Itulah return on equity kita. Karena itulah kalau kita mau beli saham, kita lihat nih bisnis perusahaan ini. Return on equity-nya lebih besar atau lebih kecil dari yang bisa kita lakukan. Kalau lebih kecil dari yang bisa kita lakukan, buat apa berinvestasi di perusahaan yang seperti itu? Balik lagi, selain itu, kita lihat kan perusahaannya. Kita juga tanyakan, untuk membeli saham itu, di harga berapa yang harus kita bayar? Kalaupun perusahaan itu perusahaan yang baik, tetapi kita bayarnya terlalu mahal, returnnya buat kita akan mengganggu return dalam jangka panjang. Kan sering saya contohkan Microsoft. Microsoft itu perusahaan yang bagus luar biasa. Tetapi di tahun 2000 itu kita harus bayar dengan PI 70 kali. Artinya harus menunggu investasi 70 tahun itu. Makanya orang yang membeli saham Microsoft di harga 70 saat itu dengan PI 70 kali harus nunggu 15 tahun untuk melihat harga sahamnya naik balik ke harga $70 itu. Dari 2000 ke 2015 harganya turun. Waktu lagi euforia, semua orang mau membeli. Kalau semua orang mau membeli, ya harganya naik.
Begitu terjadi meletus itu .com bubble itu meletus, semua orang mau menjual. Udah nggak ada lagi hitung-hitungan. Nah karena itulah saya juga sering tekankan fundamental itu dalam periode tertentu, apalagi dalam jangka pendek, mungkin tidak terjadi di pasar. Yang terjadi di pasar adalah bagaimana bertemunya demand dan supply. Banyakan mana yang ingin membeli dengan yang ingin menjual. Itulah yang terjadi dalam pertarungan di pasar harapan dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang, sebagaimanapun irasionalnya pasar, pasti akan kembali kepada fundamental. Karena itulah yang tadi saya tanamkan, harus ditanamkan dalam pikiran kita bahwa investasi di pasar modal itu adalah investasi jangka panjang. Kecuali kalau Anda dengan adanya AI ini bisa menemukan metode untuk bisa mengukur suasana hati pelaku pasar setiap hari. Nah kalau Anda bisa mengukur itu, Anda tahu ini lagi seneng nggak nih pelaku pasar. Kalau lagi seneng, Anda beli. Karena harga pasti akan naik. Anda bisa tanyakan kalau Anda bisa bikin program itu, mengukur suasana hati, karena itulah yang menentukan harga naik turun setiap hari. Apa bedanya siapa namanya BRI atau BCA dengan BRI BCA 3 bulan yang lalu? Kenapa harganya bedanya beda? Luar biasa. Satu-satunya kepastian di pasar adalah harga bisa naik di bawah nilai intrinsiknya, tetapi di hari yang lain bisa lebih rendah daripada nilai intrinsiknya. Tugas kita sebagai investor adalah membeli harga perusahaan dengan jumlah yang lebih rendah daripada yang bisa diberikan oleh perusahaan itu. Karena itulah pada saat suasana pasar sedang cemas, banyak perusahaan yang baik yang bisa dibeli dengan harga yang relatif wajar, harga yang relatif murah. Karena kalau lagi senang semua mau pada beli, itu harga bisa lari nggak keru-keruan. Begitu ada berita baru atau berubah cemas, berbalik itu. Yang tadinya senang beli, tiba-tiba jadi mau jual bahkan dengan di harga yang lebih rendah. Oke. Pak, ini tadi mau menanggapi yang Pak Jul bilang terkait harga itu pasti mengikuti kinerja perusahaan, Pak. Dan ini mungkin juga pertanyaan saya, cuma mungkin ini juga dari pertanyaan followers ya Pak. Beberapa memang menanyakan di komen Pak terkait jadi ada emiten yang memang dia itu secara growth selama 10 tahun terakhir itu baik gitu Pak. Maksudnya dia market cap-nya naik, kemudian juga pendapatannya itu naik, tapi harganya itu nggak kemana-mana Pak gitu. Itu gimana ya Pak? Boleh tolong dijelaskan? Memang kalau sudah menyangkut masalah itu, kita tidak bisa menggunakan standar yang sama. Oke. Misalnya, tadi katakanlah kita ambil contoh Unilever. Unilever itu sampai tahun 2018-2019 itu, sebelum dia jual divisi butternya itu, bukan butter istilahnya dia itu, margarinnya itu. Itu dia tumbuh terus. Makanya Unilever itu menjadi patokan investor asing yang mau investasi di Indonesia. Pasti muncul tuh di daftar belinya. Makanya kan harga Unilever naik terus. 10 tahun terakhir sampai tahun 2019 tuh saya lupa persisnya growth-nya, kinerjanya Unilever.
harganya sempat kalau di adjust stock split itu sampai 7.500 tuh. Iya. Tetapi begitu 2019 kita lihat sampai hari ini tidak pernah seeds-nya itu pertumbuhan positif, negatif terus. Dari mulai 2020 sampai ke tahun 2024 kemarin, dan mungkin saya expect 2025 ini juga masih belum bisa mencatat pertumbuhan positif. Karena itulah yang tadi saya bilang kan, bahkan perusahaan yang baik seperti Unilever, begitu pertumbuhannya berubah menjadi negatif, semuanya ikut. Gross margin-nya turun, labanya turun, dan akhirnya tercermin dari harganya kepada harganya. Dari 7.500 sampai sekarang 1.500. Iya. Turun 80% itu. Di Bursa Efek Indonesia itu sulit menemukan perusahaan seperti Unilever yang return on equity-nya sangat tinggi. Hampir 100% atau bahkan sempat di atas 100% beberapa tahun. Tetapi begitu produknya diserbu oleh saingan, dilawan oleh saingannya yang lain, dan kemudian ditambah dengan peningkatan harga komoditinya, bahan bakunya yang menguras gross marginnya, akhirnya bottom line-nya terganggu. Nah, karena itulah kenapa kita juga harus selalu melihat, meskipun track record yang dulu itu kita bisa gunakan sebagai pegangan, at least setiap tahun kita harus evaluasi berkala. Apakah terjadi perubahan atau tidak? Contoh yang lain, kita tidak bisa menyamakan cara pandang kita terhadap Unilever misalnya, atau Indofood, untuk kita gunakan untuk perusahaan jenis komoditi, cyclical. Karena jenis komoditi itu kan harga produk mereka itu tidak bisa mereka tentukan sendiri. Ditentukan. Perusahaan batu bara tidak bisa bilang ini batu bara gua sangat bagus kualitasnya. Dia harus mengikuti harga pasar batu bara. Adaro atau Bumi Resources atau Hitam Raya, meskipun dia itu merupakan bagian dari perusahaan batubara yang besar, dia mau nggak mau ikut harga yang terbentuk di pasar. Begitu juga Exxon Mobil katakanlah. Meskipun dia merupakan perusahaan minyak yang besar, dia tidak mungkin bisa menentukan produknya sendiri. Dia harus mengikuti harga yang terbentuk di pasar. Karena itulah harga komoditi kan naik turun. Ya. Karena itu harga perusahaan ini juga sangat volatile. Tetapi dalam kasus perusahaan komoditi kan sering saya sampaikan, harga yang rendah itu merupakan obat buat harga rendah. Karena kalau terjadi penurunan harga komoditi, semua orang kan nggak mau lagi tuh masuk di bisnis itu. Yeah. Karena itulah investasi berkurang. Kalau investasi berkurang, akan mengganggu supply. Begitu terjadi perubahan, katakanlah tiba-tiba demand naik, kan tidak seperti orang bikin bakso. Kalau tambah antrian, orang yang dagang bakso bisa cepet-cepet tuh bikin bakso baru. Kalau minyak, kalau batu bara, kalau tambang nikel, koper, kan nggak bisa tiba-tiba dia tambah supply. Saya kemarin contohkan kan yang Blok Masela itu. Oh, Argentina ya Pak ya? 2 hari lalu Pak kemarin, Blok Masela itu ditemukan oleh Inpex dan Shell tahun 2000. Okay. Dia baru akan produksi
tahun 2030. Perlu waktu 30 tahun itu. Blok masalah itu dari mulai ditemukan, kemudian dieksplorasi, ada cadangan atau tidak, dan kemudian visible atau tidak, kemudian cari pinjaman, kemudian dibuat visibility study-nya, dibikin konstruksi. Sebelumnya kan rencananya mau offshore, LNG-nya itu offshore dengan floating storage itu. Tapi kemudian ditentukan setelah Shell akhirnya keluar dan kemudian Pertamina sama Petronas masuk, ditentukan mereka akan bikin onshore LPG. Itu makan waktu 30 tahun. Nah, kalaupun terjadi peningkatan demand permintaan akan gas sangat luar biasa, mereka tidak bisa tiba-tiba menghasilkan gas itu. Nah, karena itulah kita lihat berbagai perusahaan komoditi itu sangat fluktuatif. Tetapi balik lagi, kalau komoditi itu masih dibutuhkan, harga komoditi itu tidak bakal turun di bawah biaya produksi perusahaan yang paling efisien. Kita sudah lihat contohnya. Waktu COVID kemarin itu. Kan orang berbicara waktu COVID itu harga minyak jadi nol, bahkan negatif. Karena waktu COVID semua orang kan kegiatannya stop, turun. Demand akan minyak turun. Nah, kalau demand turun, supply yang ada sama, harga akan turun. Tetapi itu diperburuk dengan permainan traders. Traders itu kan cuman main kertas saja. Waktu dia antisipasi bahwa demand akan tetap, dia mungkin udah order minyak. Begitu di-deliver dan kemudian karena orang menghentikan kegiatannya tidak memakai minyak itu, dia harus cari gudang storage untuk minyaknya itu. Dan karena banyak orang yang melakukan hal yang sama, biaya penyimpanan minyak itu kan jauh lebih tinggi dibandingkan harga minyaknya sendiri. Itu sebabnya menjadi negatif harganya. Mereka mendingan buang, tidak usah bayar storage. Dia katakanlah dia beli 30, 32, ternyata storage-nya masih 40. Kan dia jadi negatif. Nah, tetapi begitu demand pengaruhan, kayaknya sih enggak. Begitu demand naik lagi, yang tadi saya bilang, tidak bisa tiba-tiba supply ditambah. Demand naik, harga batu bara, harga minyak, harga gas, semua naik. Begitu terjadi perang Ukraina, Rusia. Eropa yang biasanya pakai gas Rusia ditutup. Sehingga akhirnya mereka bahkan batu bara yang dia bilang kita nggak mau lagi pakai batu bara, dia pesan batu bara. Balik lagi, begitu demand meningkat, supply tidak bisa secepat peningkatan demand itu, harga batu bara dari $100 naik ke $450 hanya dalam 3-4 bulan aja. Itulah karakter komoditi itu. Makanya cara kita menilai perusahaan tidak bisa seragam. Kita harus lihat bagaimana karakternya. Apakah ini perusahaan cyclical? Apakah ini perusahaan yang memang tumbuh secara konsisten? Apakah ini perusahaan yang hanya bisa menghasilkan return dalam bentuk dividen karena ekspansinya udah terbatas? Banyak hal yang lain yang mesti kita lihat. Ada basis awalnya, tetapi pada saat kita terapkan, banyak hal lagi yang secara lebih terperinci kita harus lihat.